Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Novia Angela selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Saiful Anwar, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu fenomena bahasa pergaulan pada bahasa Indonesia. Adapun yang melatar belakangi saya membuat tugas ini adalah bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena kita berbicara kepada orang harus menggunakan bahasa yang baik dan benar supaya bisa dimengerti oleh orang lain. Kita juga harus memilih bahasa-bahasa yang sopan tentunya. Nah, namun di era sekarang ini banyak sekali variasi bahasa atau disebut dengan bahasa gaul. Nah, maka dari itu saya akan mempresentasikan sedikit tentang pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Untuk rumusan masalahnya, kita akan membahas bagian yang berhubungan dengan masalah tentang A. Bagaimana pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang B. Dampak apa yang dirasakan oleh negara Indonesia atau oleh bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, tujuannya yaitu untuk membahas tentang pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dan juga mengetahui dampak bahasa pergaulan. Nah, di poin yang pertama ada pentingnya berbahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu ialah bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Nah, maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar supaya kita tidak memalukan negara kita sendiri. Karena kan kita merupakan bangsa Indonesia, maka kita harus bisa bahasa kita sendiri. Nah, negara kita atau masyarakat kita masih banyak yang belum memahami tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, entah itu bahasa baku atau yang lainnya. Maka dari itu kita harus bisa belajar cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, entah itu dengan sekolah ataupun dengan mencari tahu informasi sendiri bagi yang tidak bersekolah. Karena apa? Karena kita harus menjunjung tinggi negara Indonesia atau bahasa Indonesia itu sendiri. Namun untuk sekarang ini bahasa Indonesia yang baik atau bahasa yang baku sudah banyak tercampur dengan bahasa-bahasa gaul. Nah, kita juga sudah susah untuk membedakan mana bahasa yang baku, mana bahasa yang sudah gaul. Makanya kita harus belajar, pentingnya belajar memahami bahasa Indonesia itu sendiri untuk membedakan mana bahasa yang baik dan benar dan mana bahasa gaul. Nah, yang selanjutnya ada fenomena bahasa gaul. Nah, bahasa gaul itu sendiri merupakan bahasa yang khusus, unik. Bisa jadi bahasa itu bertentangan dengan bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Karena dengan bahasa gaul bisa merusak bahasa Indonesia. Contoh, kita bilang santai jadi sans. Nah, itu memang bisa dikatakan memang lebih simpel, tapi merusak kosakata bahasa Indonesia. Bahasa gaul merupakan cabang dari bahasa Indonesia. Nah, pada zaman dahulu tahun 1980-an, bahasa gaul merupakan bisa disebut dengan bahasa prokem atau bahasa preman istilahnya. Jadi orang dahulu menggunakan bahasa gaul itu hanya buat para preman-preman. Tapi sekarang kita anak muda, mau siapapun itu,
menggunakan bahasa gaul, beda dengan generasi pertamanya. Bahasa gaul merupakan gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai bahasa. Namun, bahasa gaul tidak mempunyai struktur yang khusus atau ciri-ciri yang menandakan bahwa itu bahasa gaul. Namun ada beberapa ejaan bahasa gaul yang telah dikutip dari PUWB. Yang pertama, misalnya santuy jadi santai, atau sabi bias, atau negara berflower itu negara berkembang. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari bahasa-bahasa yang gaul. Banyak contoh bahasa yang gaul, namun kita seringkali membuat bahasa gaul kita sendiri. Misalnya biar kelihatan keren lah, atau dipandang enak lah oleh teman, atau bisa jadi kita membuat suatu bahasa buat geng kita sendiri. Nah, itu merupakan bahasa yang tidak mempunyai struktur yang asli atau disebut bahasa gaul. Nah, bahasa gaul sendiri mempunyai pengaruh. Ada pengaruh positif dan juga pengaruh yang negatif. Nah, jika bahasa gaul digunakan dalam situasi atau kondisi yang tepat, maka bisa jadi itu akan menjadi sebuah inovasi bagi bahasa Indonesia sendiri. Namun, jika penggunaan bahasa gaul itu tidak tepat menggunakannya, maka akan membuat kita bingung atau objek bicara kita itu bingung mengenai bahasa yang kita bawakan. Contoh, jika kita tidak mengetahui sans atau santai, maka lawan bicara kita akan kebingungan mau apa sih dia gitu. Nah, pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu adalah contoh penggunaan bahasa gaul di tempat yang salah, atau dalam acara formal, dalam berpidato, dalam menyampaikan sebuah pengumuman, kita menggunakan bahasa yang gaul. Nah, itu merupakan sebuah contoh yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan tempatnya. Masyarakat Indonesia saat ini banyak sekali menggunakan bahasa gaul, apalagi di kalangan para remaja. Nah, penggunaan bahasa gaul itu sendiri dapat menghambat pertumbuhan atau bisa perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri pada kalangan remaja. Bisa menghambat mereka mencerna bahasa yang baik dan benar karena sudah keseringan mendengar atau mengucapkan bahasa-bahasa yang gaul. Maka dari itu, kita jangan terlalu sering menggunakan bahasa gaul. Kita menggunakan sewajarnya saja. Kalau kita emang butuh dan waktunya tepat, maka kita bisa menggunakannya. Tapi kalau memang dalam situasi yang tidak tepat, maka kita jangan memaksakan, atau hanya sekedar lelucon lah, atau membuat orang ketawa. Itu bisa, tapi harus di situasi yang benar-benar tepat. Jangan salah menggunakan, karena bisa disebut atau kelihatannya, wah, itu orang nggak sopan menggunakan bahasa yang gaul, sedangkan acaranya acara resmi. Nah, bisa jadi pandangan orang akan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.